semuanya sisa si. Ternyata otak sisa si lu, Bran. Itu bedain greenflation sama greedflation. Nggak bisa, Bran. Ngomong lu ketinggian, Bran. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terus hidup sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini tentang si Gibran guys. Ya kenapa? Kemarin kan dia ngomongin greenflation ya, terus rompi kuning ya, pokoknya ngomongnya tinggi. Ternyata no, gue makanya gue yakin dia salah gitu. Gue yakin ya. Ini sampai gue upload nih. Yang bisikin lu greenflation atau greedflation, nah itu gue panggil tuh, gue tag di Instagram tuh, Bran Gibran. Yang bisikin lu tuh greenflation atau greedflation, ya, yang ngajarin, yang bisikin, yang nyontekin. Lu kan ngomongin Pak Tom Lembong juga ya, ya Bran. Aduh Bran. No, tuh greenflation atau greedflation itu. Karena demo rompi kuning di Prancis yang memakan korban itu greedflation, bukan greenflation. Greedflation. Ya. Jadi beda istilah greenflation sama greedflation ini. Ya. Beda jauh. Dan ini juga ya guys ya. Greedflation itu demo keserakahan, karena keserakahan. Ya, makanya jangan serakah-serakah gitu. Lu belum waktunya, jangan maksa-maksa jadi cawapres. Belum. Akhirnya kan dibuat malu lu kalau begini kan. Kesian sebenarnya. Iya. Mungkin belajar. Cuman salah denger kali. Ya memang sekilas mirip greenflation sama greedflation. Sekilas mirip. Dan ini waktu di acara, ada juga acara yang menampilkan timnya Gibran ya, Prabowo Gibran, di satu acara ini di stasiun apa nih, Metro kalau nggak salah nih ya. Coba lihat ini videonya nih. Karena ketika kita mengacu terhadap tadi definisi greenflation itu memang berbeda dengan ekonomi hijau. Ini greenflation itu beda dengan ekonomi hijau. Wah kayaknya pinter banget gitu ya. Kayaknya pinter banget ya. Sampai kebalik rokok gue. Ntar dulu. Lanjut. Maka kenapa kemudian ditanyakan kembali gitu kan terkait hal tersebut dan tidak dijawab, dianggap receh gitu. Jadi kembali lagi bahwa ekonomi hijau itu ekonomi yang mempunyai supply chain yang linear. Oke. Supply chain bahaya bahasanya tuh. Supply chain. Lu lebih pintar dari Gibran non. Lu lebih pintar, cantik juga lu ya. Serius. Lebih pintar lu. Ya.
supply chain yang sedangkan kalau ekonomi berkelanjutan kan sirkular. Tapi intinya adalah linear circular. bahwa sebetulnya kalau kita melihat dari segi etika ya Mbak ya, kalau mengecap Mas Gibran sebagai sosok yang tidak punya etika, itu saya menganggap tidak benar. Karena nggak benar ya, begini-begini itu etika. Oke, namanya bela ya kan, namanya orang bela aja terus. Naudzubillah, cantik-cantik tapi sayang lu begini ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana beliau kemudian seusai debat selesai, beliau menghampiri masing-masing paslon, cium tangan, aksi cium tangan gitu ya. Itu sebenarnya untuk menebus kesalahan pada saat debat atau gimana tuh? Bukan. Nah, jadi gini, kok bukan? Cium tangan itu etika yang, ya etika itu ada beberapa Mbak. Dalam etika berdebat gimana, cium tangan di mana gitu. Aduh, percuma cium tangan tapi kalau mengejek, nah, ya kan? Lanjut. Untuk Bang menetralisir bisa lihat di debat-debat sebelumnya. itu juga dilakukan. Atau interaksi-interaksi lainnya dengan mereka. Oke. Itu bentuk hormat beliau sebagai orang yang lebih junior. Oke. Tetapi pada hal ini mereka berkontestasi semuanya masing-masing Equal. pukul rata sebagai cawapres. Oke, gitu ya. baik. Tetapi adab itu masih ada, Mbak. Masih dipegang Jadi oleh Gibran. kita nggak bisa juga mengecap seseorang seolah-olah tidak beretika 100%. Oke. Atau tidak Oh iya. sekali gitu. Itu kan Oh iya, kalau dibilang tidak beretika sama sekali, gue juga nggak setuju. Cuman tingkahnya dia di waktu debat itu emang tidak beretika, yang begini-begini itu kayak gue ngelihat yang begini-begini tuh inget Sun Gokong gue. Seekor kera terburuk terpenjara dalam gua. Nah itu. Masih saat Saya ya. terus terang begini. Gibran juga cium tangan, memang kita juga lihat sama-sama dan itu dilakukan konsisten dalam setiap debat. Iya, betul. Kalau cium tangannya saya lihat juga. Bahkan Islam ada Barawi. cuitan di dalam Twitter gitu. Nih lihat nih, Pak Mahfud nggak bakal nerima salamannya dari Gibran nih. Dia pikir mungkin ya, ini buzzernya 02 ketika itu yang ngomong, dia pikir mungkin Pak Mahfud sama seperti Prabowo yang kamu salaman dengan Mas Anies gitu. Beda makom lah, beda makom. Oke. Nah, yang saya lihat memang ya, kalau kita mau melihat ini adalah tentang bangsa masa depan, Ya. maka seharusnya yang kita lihat itu bukan hanya soal pemikirannya, tapi juga bagaimana gesturnya dia, bagaimana postulat pemikirannya itu, dan bagaimana dia mengapresiasi orang lain di dalam debat. Sekali lagi saya ulangi, debat ini adalah beauty contest. Orang akan melihat setiap detik dari berbagai perspektif yang dilakukan oleh orang-orang ini. Oke. Ya, gue sepakat kali ini sama Islam. Dan ini akan menjadi pertimbangan utama dari Baik. setiap orang yang akan memilih. Prof Ikral, saya minta tanggapannya terlebih dahulu bahwa kalau ini dianggap sebagai beauty contest, mungkin sah-sah aja bagaimana caranya Gibran menunjukkan keindahan dia, tanda kutip dalam debat, kemampuan dia. Ya, saya kebetulan pernah menjadi dosen Ya, ini profesor nih. ilmu politik dan hubungan internasional. Itu kalimat pertama yang saya jelaskan pada mahasiswa ya, itu adalah politics is interesting, politics is amusing, tapi politics juga disgusting. Ya kan, interesting, menarik, dan menjijikkan, disgusting. Tadi yang dikatakan oleh Bung Disgusting, Sun. menjijikkan. Menjijikkan. Oke. Menjijikkan. Buat saya apa yang dilakukan Gibran semalam masuk ke dalam disgusting. Bukan seperti kata teman Mbak Roro di TKN katanya, ini kan politik yang entertaining gitu kan. Disgusting, menjijikkan itu masuk dalam politik yang menjijikkan. Tingkah begitu itu tuh menjijikkan, Bran, kata profesor. Buat saya nggak entertaining. Kenapa? Satu ya, Gibran itu sendiri nggak ngerti apa itu greenflation itu sendiri, karena Gibran sendiri nggak ngerti greenflation itu apa. penjelasan dia mengenai orange rompi ya, Ya. rompi orange yang Rompi kuning di Paris. Paris. Itu hari Sabtu mogok di Paris gitu ketika sana itu ya. Itu kemudian saya juga lihat sendiri dan saya memang nggak bisa lewat situ karena memang dijaga polisi ya. Beliau ada di Paris itu. Nah, dari Paris beliau lihat sendiri. Ya. Dan itu bukan gara-gara greenflation, tapi greedflation. Jadi Nah, itu bukan gara-gara greenflation tapi greedflation. Hah, Bran ngomong ketinggian lu, Bran. Jadi apa dan itu karena pemerintah dianggap itu greedy
memberikan pajak yang tinggi untuk sebuah bahan bakar yang harus dibeli oleh rakyat dengan harga yang tinggi. Sementara kalau greenflation itu kan bukan yang seperti dijelaskan oleh Gibran, tapi perubahan dari misalnya tumbuh-tumbuhan yang harusnya buat makanan menjadi bahan bakar, ada nilai yang naik. Nah, itu yang kemudian disebut greenflation itu. Lu ngomong ketinggian kemarin, hilirisasi, mekanisasi, apa sisasi, semuanya sisasi. Ternyata otakisasi lu, Bran, itu bedain greenflation sama greedflation. Nggak bisa, Bran. Ngomong lu ketinggian, Bran. Coba itu otakisasi ditambah hisasi supaya pintarisasi jadi etikasisasi sampai imunisasi. Begitu sisasi, hasi. Udah begitu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasi dah, Bran, hasi. Bismillahirrahmanirrahim, guys. Sekarang ada babe rolen. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.